Instruksi 1. Pada tanggal 1 November 2023, Titan mengontrak Bantan Construction untuk membangun gedung seharga Rp1.400.000.000 di atas tanah seharga Rp100.000.000. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Syala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. 1 Januari 2023 sebesar Rp210.000.000, 1 Maret 2023 Rp300.000.000, 1 Mei 2023 Rp540.000.000, 31 Desember 2023 Rp450.000.000, dan totalnya Rp1.500.000.000. Bantan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Titan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Titan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi. 1. Bunga 15% hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap Rp750.000.000 pada tanggal 31 Desember. Utang Titan lainnya. 1. Bunga 10% hasil bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar Rp450.000.000. 2. Bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar Rp600.000.000. Diminta A. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Untuk instruksi 1 yang A, tanggal 1 Januari jumlah Rp210.000.000, periode kapitalisasi tahun berjalan 12/12, itu didapat dari 1 Januari ke 31 Desember. Lalu untuk pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang adalah hasil dari 210 juta dikali 12 dibagi 12. Lalu 1 Maret 2023 jumlah 300 juta, periode kapitalisasi tahun berjalannya adalah 10/12. Itu dari mana? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 dibagi 12 karena satu tahunnya 12 bulan. Hasilnya adalah Rp250.000.000. Didapat dari 300 juta dikali 10 dibagi 12. 1 Mei 2023 jumlahnya 440 juta, periode kapitalisasinya 8/12. Jadi itu dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 8/12. Hasil pengeluaran akumulasinya 360 juta, itu dari 440 juta dikali 8 dibagi 12. Lalu 1 Desember jumlahnya 450 juta, karena ini adalah tahun akhir jadi nggak masuk untuk periode kapitalisasinya nggak ada, jadi 0, dan pengeluaran juga 0. Untuk total keseluruhan dari jumlahnya 1.500.000.000. Untuk pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbangnya Rp420.000.000. Yang selanjutnya yaitu soal B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Jadi jenis utang yang dimasukkan untuk menghitung ini adalah jenis utang lainnya, yaitu bukan utang yang terkait dengan konstruksi. Jenis utang yang dipakai yaitu ada 2, wesel bayar 5 tahun, bunga 10% untuk nominal uang yang ada di soal yaitu 550 juta, sehingga diperoleh bunga per tahunnya 55 juta. Lalu utang yang kedua yaitu obligasi 10 tahun, bunga 12%. Untuk nominal yang disebutkan pada soal yaitu 600 juta, sehingga diperoleh bunga per tahunnya 72 juta. Nah, untuk menghitung total bunga yaitu 55 juta ditambahkan dengan 72 juta, hasilnya jadi 127 juta. Dibagi dengan total nominal uang 550 juta ditambah
600 juta. Jadi 1.150 juta dikalikan dengan 100 sehingga diperoleh hasil 11,04%. Jadi bunga yang dapat dihindarkan adalah sebesar 11,04%. Yang C, total biaya dikeluarkan sesungguhnya. Di sini kita menghitung wesel dan obligasi. Jadi yang pertama wesel konstruksinya diketahui 750 juta dikalikan dengan bunga per tahunnya 15%, hasilnya 112 juta 500.000. Kemudian wesel bayar 5 tahun diperoleh 550 juta dikalikan dengan bunga per tahunnya 10%, hasilnya 55 juta. Selanjutnya obligasi 10 tahun diperoleh 600 juta dikalikan dengan bunga per tahun 12%, hasilnya 72 juta. Nah, total biaya bunga yang dikeluarkan sesungguhnya adalah 239.500.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai acquisition of property, plant and equipment. Berikut adalah soalnya. Queen Company pada 1 Maret 2020 membeli sebuah mesin baru untuk digunakan dalam proses produksi mereka. Mesin tersebut dibeli seharga 800 juta rupiah dengan ongkos kirim sebesar 3 juta rupiah dan biaya pengemasan sebesar 0,3% dari harga beli mesin. Pembelian mesin ini dilakukan dengan mengeluarkan kas perusahaan sebesar 55% dari total biaya pengeluaran secara keseluruhan dan sisanya dibayar menggunakan wesel tanpa bunga dengan angsuran bulanan. Untuk soal yang pertama yaitu berapa harga perolehan mesin. Untuk mengetahui harga perolehan mesin, maka kita akan menjumlahkan harga beli, harga ongkos kirim, dan biaya pengemasan. Untuk biaya pengemasan sendiri yaitu sebesar 0,3% dari harga beli. Maka 0,3% dikalikan dengan 800 juta. Maka hasilnya adalah 2.400.000 dan ditambahkan dengan harga beli dan ongkir sebesar 800 ditambahkan dengan 3 juta. 800 juta ditambahkan dengan 3 juta. Maka total harga perolehan mesin adalah 805.400.000. Untuk nomor 2, tulis ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin. Jurnal yang dihasilkan yaitu pada kolom debit ada mesin sebesar 805.400.000 dan pada kolom kredit kasnya sebesar 422.970.000 dan utang sebesar 362.430.000. Lalu untuk soal instruksi 2B yang selanjutnya, itu yang pertama menghitung tabel penyusutannya. Jadi harga perolehan penyusutannya itu sebesar 820 juta. Lalu penyusutannya itu menjadi 164 juta karena 820 juta ini dibagi dengan 5 tahunnya itu. Lalu untuk akumulasi penyusutannya di 31 Desember 2024 menjadi 328 juta karena 164 juta ditambahkan dengan penyusutannya itu. Jadi ketemu 328 juta untuk akumulasi penyusutannya. Lalu nilai bukunya menjadi 492 juta karena 656 jutanya dari nilai buku di tahun 2023 ini dikurangkan dengan 164 juta yaitu penyusutannya. Jadi ketemunya 492 juta. Lalu yang selanjutnya itu soal yang B, yaitu membuat jurnal untuk pencatatan transaksinya. Jadi di situ vending mesinnya dijual dengan harga 520 juta. Nah, jadi kasnya itu menjadi 260 juta dan piutangnya 260 juta. Akumulasi penyusutannya 328 juta diambil dari tahun 2024. Lalu vending mesinnya 820 juta dan keuntungan atas pelepasan asetnya menjadi 28 juta. Lalu jurnal angsuran bulan ke-1 sampai dengan ke-3 yaitu menjadi kasnya 86 juta. Lalu soal yang C yaitu apabila vending mesin dijual dengan harga 552 juta.
Jadi di sini kasnya menjadi 262.500.000 dan piutangnya juga sama 262.500.000. Lalu akumulasi penyusutannya tetap di 388 juta. Lalu di kreditnya ada vending machine sebesar 820 juta. Lalu untuk jurnal angsuran bulan ke-1 sampai dengan ke-3 yaitu kas pada yang di debit itu kas sebesar 87.500.000 dan yang kredit yaitu piutang sebesar 87.800.000. Lalu untuk yang D, apabila vending machine dijual dengan harga 460 juta. Untuk jurnal transaksinya pada debit yaitu kas piutang sebesar 230 juta, lalu ada akumulasi penyusutan sebesar 328 juta. Lalu vending machine-nya 820 juta pada kredit. Nah, di sini untuk vending machine yang dijual dengan harga 460 juta itu mengalami kerugian atas pelepasan asetnya sebesar 32 juta. Lalu untuk jurnal angsuran bulan ke-1 sampai dengan ke-3 yaitu debitnya kas sebesar 76.066.000, lalu piutang di kredit sebesar 76 juta sekian.